Yang menarik dari LPSK adalah satu-satunya lembaga yang diberikan kewenangan undang-undang untuk menghitung restitusi. Oke. Nah, restitusi ini apa? Ganti rugi itu, Mas? Ganti rugi, betul. Oke. Oh, kayak kasus Mario Dandi. Betul. Nah, kalau kita bisa analisis lebih dalam, KUHP maupun KUHP itu lebih banyak memberikan perlindungan bagi para pelaku tindak pidana, gitu. Terhadap perlindungan terhadap saksi dan korban itu sendiri di dalam sistem peradilan pidana kita tuh masih relatif absen. Untuk semua orang yang dia terlibat dalam suatu kejahatan, tapi dia mengetahui ada pelaku utamanya, betul, gitu, dia bisa meminta perlindungan. Iya, sebagai justice kolaborator. Iya, betul. Itu terutama kalau kasus Anda nggak viral ya. Kalau kasus saya viral, proaktif itu bisa ya. Iya, LPSK, iya, ya. betul. Iya, iya. Kawan akurat, kita berjumpa lagi dalam Akurat Talk. Kena tuh barang. Tidak jarang di negeri ini, para saksi dan korban dalam sebuah peristiwa hukum malah mendapat perlakuan tidak adil. Kita sudah berkali-kali menemukan kenyataan pahit bahwa para saksi, para korban kejahatan mendapat ancaman, intimidasi, dan teror. Di tengah penegakan hukum yang masih tumpul ke atas, tajam ke bawah ini, mereka adalah kelompok yang rentan, kerap disudutkan, bahkan bisa berbalik menjadi tertuduh. Di mana peran negara untuk memberikan rasa aman dan menjamin keadilan terhadap para saksi dan korban? Bagaimana mewujudkan suatu kondisi di mana saksi dan korban benar-benar merasa terlindungi dan dapat mengungkap kasus dalam peradilan pidana? Kawan akurat, saat ini Akurat Talk sudah kedatangan seorang narasumber yang sangat kompeten untuk kita ajak berdiskusi dan memberi pencerahan atas kegalauan-kegalauan kita tadi. Beliau adalah Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Wawan Fahrudin. Mas Wawan, terima kasih sudah hadir di studio Akurat Talk. Terima kasih. Atas waktunya, banyak banget kegiatan pastinya ya. Resiko sebagai pejabat publik. Pejabat publik, lembaga independen negara ini. Betul, LPSK betul, ini, betul. Ya. Mas Wawan, kita mau menggali pertama-tama, kita mau mengenal lebih jauh nih LPSK, ya kan? Ya. Kan di antara lembaga-lembaga negara lain bisa dikatakan bahwa LPSK ini kurang populer dibandingkan lembaga-lembaga seperti TNI, Polri, ya kan, DPR, KPK, KPU, itu kan orang udah tahu lah. Betul, betul. Orang banyak. Boleh Anda jelaskan singkat mengenai LPSK sendiri, dasar hukumnya, mengapa sih harus ada LPSK di dalam sistem penegakan hukum di Indonesia? Pertama begini, Mas, bahwa Reformasi 98 itu membuahkan banyak institusi-institusi baru, lahir dari buah demokrasi ya. Jadi kalau saya sering mengatakan bahwa LPSK ini lahir dari rahim reformasi. Jadi 16 tahun lalu, tepatnya di 2008, didirikan lembaga negara independen. Memang kita ini bukan bagian dari eksekutif, bukan bagian dari legislatif, bukan bagian dari yudikatif gitu ya. Kenapa kemudian lahir LPSK? Jadi LPSK lahir melalui Undang-Undang 13 2006, 2 tahun kemudian didirikanlah institusi yang disebut Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Memang secara institusional LPSK ini masih relatif baru dibanding lembaga-lembaga yang tadi Mas sebutkan gitu ya. Tapi pada dasarnya adalah kelahiran LPSK ini untuk menggenapi sisi peradilan pidana yang belum memberikan perlindungan bagi para saksi dan korban. Nah, kalau kita bisa analisis lebih dalam, KUHP maupun KUHP itu lebih banyak memberikan perlindungan bagi para pelaku tindak pidana gitu. Terhadap perlindungan terhadap saksi dan korban itu sendiri di dalam sistem peradilan pidana kita tuh masih relatif absen. Oleh karena itu kemudian lahirlah kemudian badan yang disebut Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undangnya Undang-Undang 13 tahun 2006, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, kemudian direvisi menjadi Undang-Undang 31 2014 gitu. Nah, secara lebih dalam ini bagi rekan-rekan Gen Z, apa sih sebetulnya LPSK dan apa itu perannya? Jadi saksi dan korban ini sebetulnya
di dalam Undang-Undang 31 2014 kemudian diperluas, Mas. Siapa saja subjek perlindungannya LPSK? Itu pertama tentu korban. Korban seluruh korban tindak pidana. Gitu. Yang kedua adalah saksi, ketiga adalah saksi pelaku. Nah, saksi pelaku ini siapa? Saksi pelaku adalah sebetulnya bagian dari pelaku tindak pidana. Tapi dia bukan pelaku utama dan berkomitmen untuk bekerja sama dengan penegak hukum. Atau bahasa populernya justice collaborator. Kemudian subjek terlindung yang keempat adalah pelapor. Bukan pelakor ya. Beda lagi kalau pelakor, ya kan? Ini pelaku betul. Oh ya, ini pelapor. Nah, pelapor ini sebetulnya orang yang di luar dari tindak pidana itu, tapi kesaksiannya atau laporannya itu bisa memberikan keterangan untuk bisa terangnya sebuah kejadian tidak pidana gitu. Nah, yang terakhir, yang subjek terlindung yang terakhir adalah ahli. Ahli yang atas keterangannya kemudian memberikan arti pentingnya keterangan untuk bisa memberikan keterangan pada kejadian tidak pidana. Nah, itulah kemudian menjadi subjek terlindung dari LPSK gitu. Tapi kembali lagi, Mas, karena tindak pidana itu kan banyak sekali Tidak semua kemudian tindak pidana kita tangani. Karena di situ ada aparat penegak hukum yang lainnya seperti kepolisian, kejaksaan dan lain sebagainya. Nah, LPSK ini hanya diberikan mandat untuk bisa memberikan perlindungan terhadap 10 tindak pidana prioritas. Apa saja itu? Pertama adalah pelanggaran HAM berat. Jadi ada 12 jenis pelanggaran HAM berat yang kemudian diakui oleh pemerintah pada masa pemerintahan Jokowi kemarin, yang kemudian negara mengintervensi memberikan kompensasi bagi para korban. Dari korban 65, kemudian Semanggi 1, Semanggi 2, ada kejadian di Papua, di Aceh, dan sebagainya. Ada 12 gitu. 98 termasuk juga di dalamnya. Jadi pelanggaran HAM berat. Kemudian terorisme. Tindak pidana terorisme itu juga menjadi tindak pidana prioritas yang diberikan perlindungan oleh LPSK. Terorisme, kemudian ada korupsi. Ada tindak pidana pencucian uang. Ada tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, ada tindak pidana kekerasan seksual, baik yang dialami perempuan maupun anak, terus kemudian ada penganiayaan, terus kemudian ada psikotropika maupun narkoba. Nah, yang terakhir adalah seluruh tindak pidana di mana saksi maupun korban mengalami ancaman. Nah, itulah kemudian menjadi tindak pidana yang diamanahkan undang-undang untuk bisa diberikan perlindungan bagi saksi maupun korbannya. Kira-kira begitu, Mas, ini. Jadi tindak pidana yang di mana saksi dan korban itu mendapatkan ancaman itu bisa. Baik tindak pidana ringan juga bisa juga ya? Sepanjang kemudian korban maupun saksinya itu mengalami ancaman. Gitu. Ya. Nah, ini kan begitu urgent sebetulnya, Mas Wawan, peran LPSK ini. Kenapa lembaga sepenting ini masih kurang, menurut Anda nih ya, masih kurang dikenal oleh publik luas ini? Ya, kembali lagi ya, memang kita ini lembaga yang lebih mengedepankan sisi dari keamanan para saksi dan korban. Nah, memang kita masih punya banyak keterbatasan, Mas. Baik keterbatasan infrastruktur gitu ya, baik keterbatasan personil gitu, maupun keterbatasan anggaran. Ini kan problematika klasik di Republik ini ya. Seberapapun mandat undang-undang yang diberikan oleh undang-undang kepada lembaga itu, selalu problematikanya ada di 3 hal ini. Tapi kita selalu mencoba semaksimal mungkin untuk bisa memberikan perlindungan bagi saksi dan korban. Nah, pertanyaan kemudian, apa saja bentuk perlindungan yang diberikan oleh LPSK? Kan begitu ya? Iya. Kan bertanya-tanya ini, emang apa sih yang dikasih perlindungan LPSK gitu ya? Pertama adalah bagi para korban maupun saksi, itu bisa diberikan, jadi kan mandatnya ada 2, Mas. Memberikan perlindungan dan memberikan bantuan bagi rasa aman para saksi maupun korban gitu. Jadi memang tujuannya itu memberikan rasa aman gitu. Nah, apa saja jenis perlindungannya? Pertama adalah perlindungan fisik. Nah, seringkali kemudian korban maupun saksi tindak pidana itu mengalami ancaman dan kita bisa memberikan perlindungan fisik. Perlindungan fisik itu bisa mereka kita tempatkan di rumah-rumah aman atau safe house yang dimiliki oleh LPSK. Kemudian kita bisa memberikan pengamanan 24 jam karena kita punya aparatur Polri yang di BKO-kan, diperbantukan di LPSK, maupun pengawasan 24 jam, baik dalam bentuk jarak jauh lewat CCTV maupun pengamanan melekat selama proses pengadilan.
Itu pertama, perlindungan fisik. Yang kedua adalah pemenuhan hak prosedural. Pemenuhan hak prosedural ini dalam bentuk kuasa hukum. Misalnya korban ini belum memiliki kuasa hukum. Selama ini pelaku yang punya kuasa hukum. Betul, selama ini kan kuasa hukum banyak berlaku untuk pelaku kan ya. Korban juga perlu kuasa hukum ya? Iya betul, korban harus perlu kuasa hukum kan. Bisa jadi dia nggak memiliki pemahaman hukum cukup baik kan. Ya. Nah kemudian LPSK bisa memberikan bantuan kuasa hukum bagi para saksi maupun korban. Nah pemenuhan hak prosedural itu juga bisa kita berikan dalam bentuk bantuan transportasi. Misalnya tindak pidana ini kan bukan hanya terjadi di kota besar, Mas. Bisa jadi tindak pidana ini terjadi dimanapun kan. Dan pengadilannya itu, lokus kejadian itu belum tentu di daerah itu juga gitu. Nah, ketika dia mengalami kendala terhadap transportasi untuk mereka bisa datang ke pengadilan, untuk pemeriksaan segala macam itu, kita bisa memberikan bantuan transportasi. Gitu. Maupun misalnya dia mengalami misalnya terhadap ancaman itu, kemudian dia mengalami ancaman, kita bisa memberikan tempat kediaman sementara. Gitu. Nah, itu pemenuhan hak prosedural. Nah, kemudian yang lainnya adalah kita bisa memberikan bantuan. Apa saja bantuannya? Pertama adalah bantuan medis. Bantuan medis itu kita berikan untuk korban-korban yang mengalami cacat fisik misalnya kayak gitu, karena kejadian tidak pidana. Kemudian kita bisa memberikan rehabilitasi psikologis. Bisa jadi karena tidak pidana ini kemudian terganggu psikisnya atau kejiwaannya. Terus kemudian kita juga punya bantuan psikososial. Psikososial ini ada dua jenis, Mas. Psikososial ini kita berikan itu dalam bentuk modal usaha gitu. Modal usaha misalnya begini. Korban maupun saksi yang mengalami tidak pidana kemudian kehilangan pekerjaannya, misalnya dia bertani misalnya atau dia punya peternakan misalnya, kita bisa memberikan bantuan itu untuk penambahan modalnya, untuk pengembangan usahanya kayak gitu ya. Maupun bantuan dalam bentuk pendidikan psikososialnya. Misalnya korban anak kekerasan seksual misalnya. Kita bisa memberikan bantuan pendidikan bagi keberlanjutan pendidikannya mereka. Nah, satu hal lagi Mas yang menarik dari LPSK adalah satu-satunya lembaga yang diberikan kewenangan undang-undang untuk menghitung restitusi. Oke. Nah, restitusi ini apa? Ganti rugi itu, Mas. Ganti rugi, betul. Oke. Oh, kayak kasus Mario Dandi. Betul. Mario Dandi ini kasus yang cukup fenomenal ya. Kita sudah menghitung ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku tidak pidana, dalam hari ini MD tadi ya, itu sebesar 120 miliar. Meskipun yang direalisasikan pengadilan 800 juta dan yang disita itu mobilnya itu, mobil Rubicon itu. Memang problematikanya kan di situ, Mas. Problematikanya adalah terhadap daya paksa penerapan restitusi. Nah, seringkali kemudian memang restitusi yang dihitung oleh LPSK, kemudian kita titipkan kepada jaksa penuntut umum, maupun nanti ketika ditetapkan ke pengadilan ini, seringkali kemudian restitusi ini hanya diganti dengan hukuman subsidiar. Nah, seringkali kemudian hukuman subsidiarnya ini sangat ringan, hanya 2 bulan, 3 bulan gitu ya. Nggak sebanding dengan hitungan restitusi yang kita bebankan itu. Yang selanjutnya yang diberikan mandat oleh LPSK adalah menghitung kompensasi. Nah, kompensasi ini sebetulnya ganti rugi negara atas kejadian tidak pidana masa lalu. Misalnya terkait dengan pelanggaran HAM berat. Nah, pelanggaran HAM berat ini LPSK diberikan mandat untuk memberikan kompensasi bagi para korban maupun terorisme. Jadi LPSK itu menghitung ya? Menghitung, betul. Kita hitung, Mas, nanti kita titipkan ke kejaksaan. Nah, jaksa inilah kemudian menyampaikan di depan pengadilan. Nah, itu hasil perhitungannya LPSK. Benturannya di pengadilan nanti. Biasanya begitu, karena kan hakim punya independensi untuk menetapkan sebuah putusan gitu. Nah, itu jadi problem memang, Mas. Artinya dengan kehadiran LPSK ini mestinya cukup banyak membantu para korban maupun saksi tindak pidana. Kira-kira sejauh gitu. ini kendalanya di LPSK itu bagaimana, Mas? Apakah ini sudah terintegrasi belum sih dengan dalam sistem hukum kita ini? Kayak tadi kan benturannya tuh di pengadilan, ternyata restitusinya jauh banget nih dari yang diharapkan oleh LPSK, dari hitung-hitungan dilakukan oleh LPSK. Itu gimana, Mas? Iya, memang itu jadi PR cukup berat ya untuk memberikan perspektif atau paradigma yang memberikan perlindungan, terutama memberikan perlindungan terhadap saksi maupun korbannya. Nah, demikian juga terkait dengan ada hak ganti rugi yang mestinya dapat dibebankan kepada pelaku. Nah, misalnya contoh paling mudah adalah mandat Undang-Undang Tidak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang 12 2022 ya. Nah,
TPKS ini kan memandatkan untuk melakukan penanganan 1 kali 24 jam, Mas, terhadap korbannya. Gitu. Nah, yang kemudian ada yang namanya dana bantuan korban. Ya. Nah, dana bantuan korban ini sebetulnya terobosan hukum yang cukup progresif ya. Jadi ketika restitusi dari pelaku untuk korban tidak pidana kekerasan seksual, kemudian mereka nggak bisa memenuhi pelakunya ini, negara bisa melakukan sita aset terhadap pelakunya. Gitu. Nah, ketika mereka sudah dihitung semua, misalnya, kemudian asetnya pelaku tidak bisa menutupi apa hitungan restitusinya itu, kemudian negara memberikan kompensasi. Kompensasi kurang bayar dari situ. Itu namanya dana bantuan korban. Memang sekarang rancangan peraturan pemerintahnya sedang disusun gitu ya. Mungkin dalam waktu dekat sudah, nanti kita akan bicara kalau sudah disahkan ya, Mas, gitu ya. Tapi menurut saya ini terobosan hukum yang cukup bagus gitu. Terutama untuk bisa memberikan. Jadi negara bertanggung jawab juga ya terhadap korban itu ya. Betul itu. Nah, itu Mas kira-kira. Nah, ini kan LPSK berarti kan bertanggung jawab memberikan suatu kondisi, menciptakan kondisi di mana saksi korban tuh benar-benar merasa terlindungi, dan juga dia secara psikologis juga bisa mengungkap kasus dalam peradilan pidana gitu ya. Dia tidak ketakutan, dia tidak dibawa ancaman. Bagaimana dengan anggarannya nih? Anggaran operasionalnya LPSK, anggaran 2024 kemarin disebut sebesar 279 miliar. Nah, kan ada permintaan kenaikan ya, Mas ya, dari LPSK. Untuk 2025 itu minta kenaikan menjadi 441 miliar, ya hampir 2 kali lipatnya gitu ya. Dan Pak Ahmadi, Ketua LPSK, pernah mengatakan ada kasus loh, di mana satu kasus itu kita menangani itu butuh dana 1 miliar. Betul. Nah, ini menarik nih. Ini kan nggak mungkin dong dari segitu banyak kasus, terus dengan dana yang ya sebutlah 441 miliar itu udah ideal belum tuh, Mas? Kita sebenarnya nggak enak yang ngomongin uang ya. Tapi itu dasarnya kan untuk kita bergerak, untuk beroperasi gitu. Ya, betul. Jadi kan begini ya. Kita ini memang lembaga negara yang relatif kecil ya, Mas. Dukungan personil kita ini kurang dari 400. Itu pun masih dibantu dengan aparat dari Polri itu sekitar 50-an lah. Jadi mungkin totalnya hampir 450-an itu. Keseluruhan ya. Dengan menjangkau luas wilayah Indonesia dari Sabang maupun sampai Merauke. Kejahatan bisa di mana saja. Nah, ya? Kejahatan bisa di mana saja. Saksi dan korban di mana saja. Betul. Nah, ini kan problematikanya ya. Itu baru bicara dukungan SDM. Ya. Kita bicara lagi terkait dengan dukungan infrastruktur. Kantor perwakilan. Meskipun pasal 11 Undang-Undang 31 2014, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban itu memandatkan bahwa LPSK dapat membentuk kantor perwakilan di daerah. Tapi sampai hari ini realisasinya itu, Mas, itu baru ada di 2 wilayah. Satu di Medan, di Sumatera Utara, dan satu lagi di Yogyakarta. Gitu. Baru 2 wilayah? 2 wilayah. Karena proses pembentukan kantor perwakilan itu meskipun ini amanah undang-undang, itu nggak serta-merta bisa kita bentuk begitu saja. Kita harus koordinasi dengan Kementerian Menpan RB, kemudian kita berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk dukungan anggarannya, gitu. Kita berkoordinasi dengan Setnek untuk peraturannya, gitu ya. Banyak hal yang menjadi pertimbangannya. Artinya yang mau saya tegaskan adalah meskipun itu perintah undang-undang, nggak serta-merta kemudian itu mudah dibentuk gitu. Nah, alhamdulillah di tahun 2024 ini kami diberikan izin prinsip untuk bisa mendirikan 3 kantor perwakilan lagi. Pertama di Jawa Tengah, ya sudahlah kita syukuri sajalah gitu ya. Satu di Jawa Tengah, yang kedua di Jawa Timur, yang ketiga di NTT gitu. Bagi saya pribadi sebetulnya ya memang idealnya minimal ada di seluruh provinsi, gitu. Bahkan di tingkat kabupaten kota. Ya tadi itu kan kembali lagi. Kejahatan itu bisa terjadi di mana saja, bisa terjadi oleh siapa saja, gitu kan. Nah, menurut saya ada 3 parameter, Mas, minimal ya untuk pendirian kantor perwakilan itu. Pertama, parameternya adalah berapa banyaknya tindak pidana yang terjadi di daerah itu. Pasti ini jadi sebuah parameter yang paling utama ya. Tentu luas wilayah seperti Jawa udah pasti harus ada gitu ya. Karena jumlah penduduknya banyak. Yang kedua adalah parameter yang terkait dengan kepentingan strategis nasional. Misalnya untuk
kasus-kasus tertentu yang banyak di situ. Taruhlah daerah-daerah afirmasi. Contohnya misalnya Papua. Nah, Papua ini kan pasti banyak persoalan pelanggaran HAM berat di sana. Kemudian Aceh. Aceh pun dengan konteks yang sama. Jadi ada pertimbangan terkait dengan luas wilayah, jumlah tindak pidana, afirmasi untuk kepentingan strategis nasional. Yang ketiga atau keempat itu di wilayah-wilayah perbatasan negara, Mas. Jangan lupa ini. Wilayah perbatasan negara ini kan koridor kita untuk lintas batas keluar masuknya orang ya, orang maupun barang ilegal gitu ya. Oleh karena itu penting adanya LPSK itu di wilayah-wilayah perbatasan negara. Menurut saya ya. Baik itu perbatasan laut maupun perbatasan yang PLBN atau pos lintas batas negara gitu. Nah, memang sayangnya kebutuhan ideal ini masih jauh lah dari ini. Kita udah dikasih 3 lagi udah bersyukur sebetulnya gitu ya. Nah, itu tadi. Jadi kita memang problematikanya di dalam dukungan SDM, infrastruktur, anggaran udah pasti yang tadi Mas sebutkan gitu ya. Tapi apapun itu kemudian memang ini lembaga pelayanan publik, kita kemudian memaksimalkan apa yang sudah kita memiliki gitu. Kira-kira gitu Mas ini ya. Nah, permintaan anggaran mencapai 441 miliar itu sebenarnya masih jauh dari ideal dong. Ya pasti, itu pasti. Tapi kita harus realistis ya. Kita harus realistis, misalnya dengan kondisi pemerintahan baru, dengan kabinet yang cukup banyak, tentu juga butuh dukungan anggaran juga mereka kan, gitu ya. Pasti juga butuhkan personil juga gitu. Itu pun masih alhamdulillah Mas. Di tahun ini kita sudah diberikan personil baru 200 orang. 200 orang dari rekrutmen CPNS di LPSK. Jadi masih lumayan lah nanti. Gitu. Tinggal memang PR-nya kenapa anggarannya kita naik juga cukup drastis ya. Jangan juga kita usulkan gitu. Meskipun ya nggak banyak-banyak amat gitu ya. Tapi itu salah satunya untuk mendukung tadi penambahan personil 200 orang. Gitu. Kira-kira gitu ini ya. Oke Mas. Setelah terbitnya, ini kita bicara soal kasus kekerasan seksual. Tentunya di LPSK ini laporannya juga cukup banyak ya Mas, yang dari informasi yang kami dengar. Saat terbitnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada 2022, kan LPSK itu diamanatkan untuk memberi perlindungan dalam waktu sesingkat-singkatnya kepada saksi dan korban dalam perkara itu. Ini LPSK bagaimana strateginya dengan segala keterbatasan itu dalam memenuhi harapan ini bagaimana? Iya, benar Mas. Jadi Undang-Undang TPKS atau Tindak Pidana Kekerasan Seksual itu memang memandatkan untuk penanganan korban selama 1 kali 24 jam. Oh, iya, itu memang mandatnya. Setelah laporan masuk. Iya, betul. Itu. Nah, kan begini Mas. Kalau kita lihat ya, kita bicara data statistik aja. Kalau jumlah penduduk Indonesia itu kan mungkin sekarang sekitar ya saya misalnya 230 juta lah, 180 juta ya sekarang ini ya. Jumlah tindak pidana itu sekitar 288.000. Jumlah tindak pidana nih Mas. Dan meskipun nggak seluruh tindak pidana tadi ditangani oleh LPSK yang tadi saya sampaikan ya. Tapi kalau kita lihat jumlah permohonan yang masuk ke LPSK itu Mas hanya 7.645 di tahun 2022. Dan 2023 itu ada 7.691. Artinya apa? Dari 288.000 tindak pidana itu kurang dari 5% yang kemudian permohonannya masuk ke LPSK. Kan hanya 7 ribuan, Mas. Gitu. Betul. Nah, ini menunjukkan bahwa bisa jadi orang tidak begitu kenal LPSK. Bisa jadi kan itu problematikanya. Bisa jadi kemudian daya dukung yang tadi sudah saya sampaikan, keterbatasan tadi itu. Terus kemudian bisa jadi kita tidak memiliki daya jangkau yang cukup baik karena banyak Apa yang kemudian kita lakukan? Pertanyaan kan di situ tadi ya, dengan mandat Undang-Undang TPKS yang begitu beratnya bagi kami. Yang kemudian kita lakukan adalah membuat inovasi program, Mas. Yaitu perlindungan saksi dan korban berbasis komunitas. Nah, apa itu perlindungan saksi dan korban berbasis komunitas? Sebetulnya kan sudah ada teman-teman NGO, pendamping, Pemda, LBH gitu ya, LBH ya, gitu, yang kemudian dalam kesehariannya melakukan pendampingan terhadap para korban maupun saksi, gitu. Nah itulah kemudian kita gandeng. Mau Civitas Akademika, gitu. Kita punya program prioritas nasional Mas yang disebut Sahabat Saksi dan Korban. Nah, Sahabat Saksi dan Korban ini
kita sudah bentuk di 10 provinsi. Dengan anggota sekarang ini sudah terdata ada 850-an, Mas. Nah, ini kemudian organ-organ yang secara sukarelawan membantu kita untuk melakukan pendampingan, pelaporan terhadap korban maupun saksi dari tindak pidana yang ada di wilayah itu. Dan kita sangat-sangat terbantu gitu. Nah, kenapa kemudian muncul gagasan ini? Kembali lagi karena terbatasan itu kan biasanya kan begini, Mas. Sepanjang kita punya keterbatasan atau kita miskin, pasti kita kreatif, Mas. Gimana supaya kita bisa makin hidup? susah, makin kreatif. Pasti begitu kan ya. Itu naluriah lah, itu kan alami gitu ya. Teman-teman yang tergabung di dalam Sahabat Saksi dan Korban ini sebetulnya kita gali dari jiwa bangsa Indonesia, Mas. Jiwa gotong royong, rasa empati gitu. Nah, inilah yang kemudian menjadikan kita yakin bahwa mereka mau, Mas. Mereka mau untuk bisa membantu sesamanya mereka, gitu. Dan ini memang sangat-sangat membantu kami, teman-teman relawan ini di seluruh daerah ini, yang ada 850 ini. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, harapannya itu juga bisa sementara ini bisa membantu ketika persoalan yang terjadi, terutama kekerasan seksual terhadap anak, gitu. Itu Mas kira-kira ini ya. Nanti kita gali lagi soal Sahabat Saksi dan Korban itu. Siap. Ya, Mas. Yang tentunya para pimpinan LPSK yang ini kan baru dilantik ya, Mas ya. Mei ya. Mei tanggal 15. Periode 5 tahun ke depan. Itu kan sudah berkoordinasi nih. Ya. Dengan instansi penegakan hukum guna membangun sinergitas. Ya. Khususnya itu kepolisian dan kejaksaan agung. Itu kan infrastrukturnya udah luar biasa tuh mereka tuh. Betul. Nah, ini dari koordinasi dan menjalin komunikasi yang intens dengan dua instansi tersebut, apa yang menjadi semangat? Apa udah ada kesepakatan bersama belum dari lembaga-lembaga ini agar lebih sinergis lagi membantu LPSK yang keterbatasannya cukup besar tadi gitu? Ya. Setiap kita melakukan kunjungan ke daerah itu, kita memang selalu menggandeng pertama kepada para pemerintah daerah. Karena bagi kami, Mas, saya pribadi itu pelindungan terhadap warga negara, warga lah taruhlah ya. Itu menjadi kewajiban utama dari pemerintah daerah. Itu dulu ya filosofinya ya. Sehingga orang nggak akan atau tidak hanya tergantung pada LPSK yang punya banyak keterbatasan tadi. Sepanjang kemudian daerahnya memiliki concern atau memiliki perspektif terhadap perlindungan bagi warganya. Contoh Mas, contoh paling bagus itu menurut saya itu ada di Kabupaten Bekasi. Di Kabupaten Bekasi itu sangat tinggi tingkat kejahatan yang anonim, Mas. Misalnya gini, pengeroyokan gitu ya. Orang jalan tengah malam itu tiba-tiba dibacok orang tanpa dia kenal, tanpa dia tahu siapa pelakunya gitu. Tapi pemerintah Bekasi ini punya perda dan punya anggaran, Mas, untuk bisa membantu warganya. Gitu. Jadi ketika ada permohonan bantuan medis, mereka hanya butuh rekomendasi dari LPSK. Nah, mereka akan membantu itu anggarannya dari pemerintah daerah, gitu. Nah, maksud saya perspektif inovasi kebijakan daerah itu menjadi penting, gitu. Itu baru Kabupaten Bekasi yang melakukan hal seperti itu? Ya, setahu saya itu, Mas. Setahu saya di Bekasi. Berarti ini gitu. Semua daerah mestinya begitu. Ya, saya selalu sampaikan ketika saya ketemu dengan gubernur, dengan bupati, dengan wali kota, gitu ya, bahwa memang perspektif pelindungan warga ini menjadi kewajiban Bapak Ibu semuanya, gitu loh. Ada satu inovasi kebijakan yang cukup bagus. Saya sampaikan itu. Bahkan kita memberikan award kepada Kabupaten Bekasi. Kita punya Garuda Award, Mas, untuk memberikan apresiasi terhadap inovasi program yang memberikan perspektif pelindungan gitu. Nah, terus kemudian yang biasanya kami temui ketika di daerah, tentu aparatur polisi ya, bisa jadi Kapolda, Kapolres, bahkan sampai ke tingkat Polsek gitu kan. Harapannya punya atensi terhadap kasus-kasus besar yang masih mandek di daerah tersebut gitu. Kita minta dorongan gitu. Nah, kemudian yang seringkali kami melakukan kerjasama dengan unit-unit kerja PPA atau perlindungan perempuan anak. Nah, ini penting ini kolaborasi sinergi seperti ini, Mas gitu. Memang kita selalu sampaikan bahwa di dalam sistem peradilan pidana ini mesti harus mengedepankan perspektif untuk perlindungan saksi dan korban, bukan hanya perlindungan kepada para pelaku. Kembali lagi begitu yang kami sampaikan di awal gitu. Sehingga membangun sinergitas atau pemahaman bersama bahwa
perlindungan terhadap saksi dan korban itu pun penting selain juga memberikan perlindungan pada pelaku, hak-haknya pelaku gitu. Ya, memberikan Kira-kira gitu, edukasi dan komunikasi itu kepada Pemda tentunya agak sulit kalau di pusat sendiri belum ada perspektif yang sama ya. Persis. Untuk perlindungan saksi dan korban itu. Iya. Makanya mungkin yang perlu dilakukan itu ke depan komunikasinya lebih intens lagi dong dengan daerah-daerah ini ya Mas. Betul. Selain komunikasi, tentu kita bekerja sama dalam bentuk MOU, terus perjanjian kerjasama, itu pun kita lakukan, gitu ya. Baik dengan institusi pemerintah, kemudian perguruan tinggi, gitu ya. Kita seringkali kemudian ke daerah kita memberikan semacam kayak kuliah umum, gitu ya, pengenalan LPSK lebih dalam seperti apa, kemudian kita membuka juga ruang-ruang untuk bisa magang. Teman-teman dari universitas gitu ya, silakan magang di LPSK untuk bisa mengenal lebih jauh apa itu perlindungan saksi dan korban gitu kan. Bahkan saya tuh sebetulnya secara pribadi pengen dorongannya itu menjadikan ini menjadi kurikulum pendidikan, Mas. Kita belajar, saya terutama pribadi itu belajar dari bagaimana kemudian gender ini diperkenalkan dulu ya. Gender ini kan suatu hal yang baru dulu ya. Mungkin 30-40 tahun lalu itu gender sebuah hal yang baru. Bagi hari ini kalau kita bicara gender mainstreaming, Mas, kesetaraan perempuan, Mas, sudah bicara terkait dengan gender mainstreaming di dalam anggaran, di dalam kebijakan, representasi politik gitu. Nah, saya pengen, Mas, sebetulnya saksi dan korban pun juga begitu. Kurikulum sekolah itu harus sudah mengajarkan bahwa ada hak-hak saksi korban ketika menjadi korban dari tindak pidana gitu. Nah, ini kan menarik ya. Jadi edukasi di tingkat pendidikan itu sudah kita mulai itu. Sehingga nanti ke depan akan ada perspektif anggaran berbasis saksi dan korban. Saksi korban. Gitu. Perspektif kebijakan yang mengedepankan perlindungan terhadap saksi dan korban. Gitu saya pengennya begitu ke depan. Tapi kan ini masih mimpi jangka panjang ya. Gitu. Kira-kira begitu. Harus dimulai dari pusat itu. Persis, betul. Ya. Oke Mas, ini masalah itu memang masih jauh dari ideal, tapi mudah-mudahan LPSK bisa ya. Ada goal-goal yang harus dicapai dalam jangka panjang tadi ya. Siap. Nah ini kita masuk ke dalam isu yang paling hangat baru-baru ini. Ini masalah perspektif nih Mas ya. Ya tentu saja semua kita sudah mendengar wabah judi online yang pelakunya dapat dijerat pasal pidana. Ini kan yang kita perspektifnya publik kan ya, pelaku itu berarti pemilik situs, bandar, ya, pengelola, pelindung situs-situs judul seperti yang di Komdiji itu kan. Mereka yang melindungi, mereka yang mengolah. Nah, menurut LPSK, dari perspektif LPSK, apakah warga masyarakat yang kebanyakan faktanya adalah orang-orang kecil yang kecanduan judi online itu dapat dikategorikan sebagai pelaku atau dia korban? Ya. Ini menarik sebetulnya pertanyaannya ya. Apalagi kan ini memang hal yang hangat ya. Hal yang hangat yang menjadi atensi publik. Memang ada istilah hukum itu victimless crime, Mas. Nah, victimless crime ini terjadi di dalam tindak pidana, salah satunya judi, narkoba, miras itu ya. Itu yang korbannya sekaligus pelaku. Nah, bagaimana kemudian yang dilakukan LPSK? Kan begitu pertanyaannya ya. Di dalam perspektif korban, kita memberikan perlindungan yang tadi saya sampaikan. Ada ancaman. Misalnya, kita bisa memberikan perlindungan fisik atau pemenuhan hak prosedural dan lain sebagainya. Seperti halnya korban tindak pidana yang lain. Itu daripada korban. Bagaimana dengan saksinya? Gitu ya. Saksinya atau bagi pelaku. Tadi kan saya sudah sampaikan di depan bahwa LPSK ini bisa memberikan perlindungan terhadap pelaku tindak pidana. Nah, tapi ada catatannya. Sepanjang pelaku ini bukan pelaku utama. Nah, harapannya kemudian pelaku ini bisa bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Untuk apa? Untuk bisa memberikan keterangan supaya tindak pidana itu lebih terang lagi. Itu. Supaya bisa memberikan keadilan bagi para korbannya. Gitu. Nah, bagi saksi ini harapannya tentu bisa mengungkap kebenaran dari sebuah kasus itu. Makanya penting sebetulnya, meskipun mereka bagian dari pelaku, kita kemudian berikan perlindungan, kita kasih jaminan keamanan supaya mereka jadi justice kolaborator. Apa saja yang harus mereka lakukan? Pertama, tentu komitmennya untuk mengungkap jaringan. Nah, ini kan penting ya. Jaringannya ini kan luas, di mana saja bisa korbannya bisa dimanapun dengan siapapun gitu ya. Dengan tingkat pendidikan yang bahkan sampai pendidikan tinggi gitu ya. Yang kedua dari sisi pendanaan, ini penting Mas.
Jadi justice kolaborator itu biasanya komitmennya gitu. Mereka komitmen untuk mengungkap jaringannya, kemudian sumber pendanaannya. Gitu. Sama juga di dalam tindak pidana terorisme maupun tindak pidana narkoba. Itu sama juga gitu ya. Jadi bagi kami terhadap kasus judi online tadi itu begitu. Kita memberikan perlindungan terhadap saksi sepanjang mereka mau bekerja sama dengan penegak hukum untuk menjadi justice kolaborator. Kalau mereka tidak mengetahui jaringan, tidak mengenal gitu ya, jaringannya, tidak bisa membuka informasi yang lebih jauh mengenai sindikatnya gitu. Ya. Itu ya kalau narkoba misalnya, dia kecanduan, dia misalnya udah jelas tuh dapat barangnya dari siapa, ya kan? Terusnya diedarkan oleh siapa gitu kan, belinya berapa di mana gitu kan bisa ada sindikatnya ya kan. Makanya mungkin kepolisian juga kalau bilang kalau ada yang kecanduan narkoba bawa aja kantor polisi, itu nggak akan kami proses hukum gitu karena dia korban. Nah ini kalau mereka yang kecanduan judol ini, ya mereka itu bagaimana ya perspektif untuk melindungi mereka itu? Karena mereka juga korban, mereka juga pelaku sekaligus, ya kan? Tapi kebanyakan orang-orang yang tidak mempunyai pengetahuan banyak ya mengenai situs judol itu sendiri. Gitu. Jadi kan gini Mas, Undang-Undang 31 itu sebetulnya sudah memberikan parameter syarat bagi para calon terlindung ya, para pemohon. Ya. Pertama adalah kita mempertimbangkan arti pentingnya keterangan. Arti penting keterangan ini jadi sebuah kesaksian, Mas. Ini menjadi pertimbangan utama. Yang kedua adalah adanya proses yang kita sebut proses assessment. Jadi nggak serta-merta kemudian setiap permohonan pasti kita ACC, enggak. Kita akan turunkan tim untuk melakukan assessment. Assessment ini bisa melakukan dalam bentuk investigasi, pengumpulan informasi gitu ya. Maupun pertimbangan atas dasar track record atau rekam jejak dari para pemohon tadi gitu. Apakah mereka sudah pernah melakukan tindak pidana sebelumnya ataukah mereka memang di satu waktu itu mereka menjadi korban maupun pelaku itu. Itu menjadi pertimbangan-pertimbangan kami yang diamanahkan undang-undang untuk bisa mengabulkan atau memberikan persetujuan terhadap permohonan itu, Mas. Jadi itu parameternya tadi itu. Jadi sepanjang mereka memiliki arti penting keterangan, sebuah kesaksian, kemudian hasil asesmennya itu kemudian menunjukkan bahwa dia layak untuk bisa diberikan perlindungan maupun rekam jejaknya itu penting. Itu yang bisa kita berikan perlindungan gitu. Tapi kembali lagi Mas, LPSK ini kan memberikan keputusan secara kolektif kolegial. Ya, kita ada 7 pimpinan ini Mas, 7 pimpinan yang setiap hari Senin dan Selasa kita akan bersidang, namanya sidang Mahkamah Pimpinan Lembaga atau LPSK. Nah, 7 pimpinan inilah kemudian akan melakukan persetujuan. Jadi prosesnya gini, mungkin teman-teman ya semoga tidak pernah terjadi ketika ada korban atau saksi sebuah tindak pidana gitu. LPSK itu bisa melakukan 2 mekanisme, Mas. Pertama, mekanisme proaktif. Nah, mekanisme proaktif itu kita lakukan untuk kasus-kasus yang ada atensi publik di situ. Heboh. Ya, no viral, no justice lah, gitu loh bahasa-bahasa tren sekarang ini ya. Kira-kira gitu ya. Apa sih kasusnya? Nggak usah kami sebutkan, karena itu bagian dari konfidensialitas. Yang kedua adalah lewat mekanisme permohonan. Jadi siapapun warga negara berhak untuk mengajukan permohonan. Meskipun warga negara asing sepanjang kemudian menjadi korban tindak pidana di Indonesia, ini bisa kita lakukan perlindungan, Mas. Jadi jangan salah. Jadi WNI dan WNA maupun WNA yang ada di Indonesia kita bisa memberikan perlindungan gitu. Nah, itu tadi mekanisme bisa proaktif, bisa mekanisme permohonan. Ketika ada satu tindak pidana kemudian ada permohonan, misalnya kasusnya begitu ya. Apa yang kemudian kita lakukan adalah melakukan assessment, Mas. Kita akan turunkan para tenaga ahli, kita turunkan case manager untuk bisa melakukan investigasi ke daerah itu. Ke daerah itu. Daerah gitu. tempat kita punya limitasi waktu selama 30 hari. 30 hari mereka mengumpulkan informasi, investigasi, ketemu berbagai banyak pihak itu yang pada akhirnya mereka akan membuat risalah. Nah, risalah kasus ini dari mulai kronologi kasus, data identitas apa sih ya, identitas diri, kronologi kasus, kemudian mereka dikenakan tindak pidana apa, kemudian rekomendasi dari tenaga ahli ini apa. Gitu. Nah, dari situlah kemudian kita akan memutuskan apakah kasus tersebut dengan permohonan untuk misalnya rehabilitasi psikologis, apakah layak apa enggak gitu. Nah, kami kemudian menentukan itu.
Oh, jenis bantuannya apa nih? Iya, betul gitu. Jadi kira-kira gitu ininya, mekanisme di dalam LPSK. Betul. Iya. Apakah mereka misalnya butuh bantuan fisik, pelindungan dalam bantuan fisik gitu. Nah, apakah mereka butuh bantuan medis gitu. Nah, kita akan menentukan secara kolektif kolegial di sidang yang disebut SMPL tadi itu, sidang Mahkamah Pimpinan LPSK. Jadi Anda yang terlibat judol ini, selama Anda punya informasi ya, yang cukup untuk bisa membuka kasus ini lebih luas lagi, lebih detail lagi, silakan aja mengajukan permohonan. Sangat terbuka. Gitu ya. Iya. Bahkan saya berkomitmen bahwa LPSK ini ya rumah terlindung bagi para saksi maupun korban. Gitu. Kita terbuka untuk itu. Nah, Mas Wawan, yang kasus yang lagi hangat juga itu kan ini terkait dengan tadi ya ketiadaan infrastruktur juga mekanisme permohonan tadi kan ada kasus Ibda Rudy Soik. Kawan akurat yang belum mengetahui mungkin Rudy Soik ini seorang anggota Polri ya yang dipecat oleh Polda Nusa Tenggara Timur. Namun pemecatannya dicurigai bermasalah karena rekam jejak menangani perkara-perkara besar seperti perdagangan manusia dan mafia bahan bakar minyak. Nah, Rudy Soik ini ke Jakarta untuk mencari perlindungan hukum dari jauh-jauh dari Nusa Tenggara Timur untuk mencari perlindungan hukum. Salah satunya membuat laporan dan memohon perlindungan kepada LPSK. Ya kan, karena dia katanya ada beberapa ancaman terhadap beliau dan keluarganya setelah di pemberhentian itu ya. Terus dia diserang lewat berbagai insiden gitu ya, disadap. Nah, lalu ada juga anggota-anggota yang kepolisian yang berkeliaran dekat rumahnya gitu kan. Dan yang informasi terakhir kita dapat kan LPSK sedang menelaah perkara ini ya kan. Nah, itu sejauh mana update kasus Rudy Soik ini? Iya. Jadi terhadap kasus Rudy Soik memang betul, Mas. Jadi kami kan gini ya, permohonan kepada LPSK ini kan kita buka dengan berbagai kanal ya. Artinya dengan banyak ketepatan infrastruktur tadi itu, mereka kalau misalnya bisa datang langsung silahkan gitu ya ke LPSK. Kami ada di kantornya di Jalan Raya Bogor itu, di depannya seberang Mako Kopassus. Seperti kayak Rudy Soik memang beliau datang sendiri gitu ya. Bisa juga lewat email juga kita buka gitu ya. Ada mekanisme lewat WA juga gitu ya. Maupun lewat pendamping-pendamping tadi itu yang ini. Nah, kembali lagi ke masalah kasusnya Rudy Soik tadi. Memang sekarang ini kami sedang melakukan investigasi, Mas. Kita melakukan investigasi di lapangan, pengumpulan informasi gitu ya. Dan memang belum kami bisa sampaikan ke publik ya. Itu paling pada waktu akan kami sampaikan. Nah, terus yang kedua, kami juga memberikan apresiasi sebetulnya komitmen terhadap Polri untuk bisa mengungkapkan apa yang terjadi sebetulnya ada di sana, terutama untuk yang dituduhkan kan dua tindak pidana ya, terutama pengungkapan terhadap mafia BBM ilegal maupun tindak pidana TPPO kan ini dua ini kan. Nah ini kami mengapresiasi sebetulnya komitmen dari aparatur kepolisian untuk bisa mengungkapkan dua kasus besar ini kalau memang betul terjadi di sana gitu. Jadi kalau terkait detail kasus Rudy Soik memang kami sedang melakukan investigasi dan pengumpulan informasi sampai saat ini. Kalau nggak salah akhir Oktober kemarin pengajuannya. Betul. Ini sudah mau akhir November? Ya, kita akan melakukan nantilah. Kan masih ada mekanisme 30 hari. Masih ada penelaahan ya berarti ya. Ya. Investigasi masih berlangsung. Persis. Nah, berarti kembali lagi tadi untuk semua orang yang dia terlibat dalam suatu kejahatan tapi dia mengetahui ada pelaku utamanya, betul. Dia bisa meminta perlindungan. Iya, sebagai justice kolaborator. Iya. Betul. Itu terutama kalau kasus Anda nggak viral ya. Kalau kasus saya viral, proaktif itu bisa ya. Iya, betul. Iya. Oke, Mas Wawan, ada pertanyaan lanjutan. Ketika baru dilantik, Anda menyatakan LPSK itu tidak boleh elitis. Namun harus lebih terbuka dan mengembangkan seluas-luasnya kanal pengaduan dan dengan penggunaan teknologi. Apa yang menjadi rencana konkret LPSK untuk misi keterbukaan ini? Iya, ya tadi itu Mas saya sampaikan bahwa memang harapan saya itu LPSK ini perlindungan bagi para terlindung ya. Artinya terbuka bagi siapa saja, di mana saja gitu ya. Saya pribadi selalu menyampaikan bahwa ini nomor HP saya, silakan mengkontak HP saya 24 jam pasti saya akan jawab itu. Sepanjang bukan untuk urusan pribadi gitu. Kalau ini kan komitmen kami sebagai pejabat publik yang sudah disumpah oleh negara ya. Terus yang kedua adalah tentu bantuan teknologi informasi ini sudah sangat-sangat membantu ya.
apapun itu kanal informasi yang sudah saya sampaikan, baik melalui email, WA dan segala macam itu Lewat bisa media mereka sosial bisa akses. nggak, Mas? Lewat sosial media kita bisa gitu. Bahkan inovasi-inovasi program seperti Sahabat Saksi dan Korban itu juga bagian dari inovasi yang kemudian kita lakukan untuk bisa mempermudah. Sebetulnya kan kuncinya ini kan memberikan rasa keadilan, Mas. Jaminan kehadiran negara terhadap para saksi maupun korban. Karena ini kunci ya. Kuncinya kan di situ. Makanya kalau ini kami memberikan kepastian dan jaminan bahwa kita akan bekerja secara independen. Kita tidak memihak atau kita tidak bisa diintervensi oleh siapapun dan dengan cara apapun. Itu kami akan jamin itu. Gitu. Apapun kasusnya, di mana kemudian terjadi, siapapun pelakunya gitu ya, mau mereka sindikat, mereka mafia, ada relasi kuasa gitu ya. Kita pastikan bahwa kita akan bekerja secara independen. Secara independen, tidak ada intervensi dari pihak manapun dan dengan cara apapun. Itu Mas. Gitu. Nah, soal Sahabat Saksi dan Korban tadi Mas, ini terakhir. Ini tentunya banyak kawan akurat pasti tertarik nih. Wah, gimana nih caranya kita bergabung dengan Sahabat Saksi dan Korban? Tadi baru 850 anggotanya. Betul. Di 10 provinsi. Iya. Nah, ini kan masih jauh dari ya masih 10 provinsi ya. Betul. Sedangkan ada ribuan kasus pengaduan ya kan, permohonan. Nah, ini gimana? Bisa jelaskan nggak Mas? Prosedurnya gimana kalau saya mau jadi Sahabat Saksi dan Korban dan kriterianya apa sih buat menjadi Sahabat Saksi dan Korban yang di bawah LPSK ini? Dalam setiap kesempatan, kebetulan saya penanggung jawab pimpinan untuk pengelolaan program perlindungan berbasis komunitas ya. Emang ini program prioritas nasional gitu ya, yang sudah kita sepakati dengan Kementerian Bappenas untuk bisa mendorong keterlibatan publik di dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban. Gitu. Makanya sudah terbentuk 10 provinsi dengan relawan sebanyak 850 gitu. Nah biasanya Mas kita melakukan edukasi di awal Mas dalam bentuk sosialisasi gitu. Kita akan melakukan pemetaan dulu di sebuah provinsi misalnya. Hari ini nih sedang dilakukan diklat Mas di NTB. Nah, di NTB ini provinsi terakhir di tahun ini. Nah kebetulan kemarin sudah saya turun ke Aceh gitu ya, Aceh dan di Kalimantan Barat di Pontianak, di Pontianak gitu. Nah hari ini ada di NTB. Nah, ini bagi sahabat-sahabat di NTB sebetulnya kami mengharapkan mereka bisa ikut terlibat di sana. Kita tidak memiliki syarat spesifik di situ. Yang penting adalah mereka memiliki integritas, terus kemudian memiliki kepedulian. Tentu saya mengetuk hati kita bahwa kejahatan bisa terjadi di mana saja dan bisa terjadi kepada siapa saja. Gitu. Bisa jadi hari ini orang lain, tempo hari bisa jadi orang yang jauh dari kita. Tapi bisa jadi kemudian hari ini terjadi pada saudara kita, tetangga kita, bahkan kita sendiri. Saya selalu sampaikan itu. Makanya saya selaku pimpinan LPSK itu menyampaikan terima kasih bahwa ada kepedulian sesama untuk bisa saling membantu. Karena tadi itu filosofi dari pembentukan Sahabat Saksi dan Korban adalah jiwa gotong royong bangsa Indonesia. Jiwa empati masyarakat Indonesia. Gitu. Nah ini menjadi modalitas kita untuk bisa membentuk perlindungan saksi korban dan berbasis komunitas gitu. Nah siapa saja biasanya terlibat di situ Mas? Itu pertama adalah teman-teman yang selama ini melakukan pendampingan korban misalnya. Ada teman-teman dari LBH, terus kemudian dari KPAI untuk perlindungan anak gitu ya. Maupun NGO-NGO yang bergerak di dalam isu-isu kemanusiaan, isu-isu perlindungan hukum gitu ya. Kemudian dari kalangan kampus, baik itu dosen, mahasiswa, ada pers juga di dalam itu. Jadi variannya sangat luas Mas. Ada pejabat negara sampai ada tukang ojek pun ada menjadi anggota dari Sahabat Saksi dan Korban gitu. Nah PR-nya adalah terkait dengan sustainability-nya, keberlanjutan dari program ini. Gitu. Memang kita mengharapkan nanti, kan ini program ini sudah berjalan 3 tahun, Mas. 3 di 10 tahun provinsi ya? Di provinsi itu. Nah, tahun depan memang ini karena sudah 3 tahun dari pemerintah, terutama dari Bappenas itu, bukan menghentikan sebetulnya. Kita bicara terkait dengan bagaimana keberlanjutan program ini. Nanti akan menjadi program prioritas lembaga, dalam ini LPSK. Terus kemudian bagaimana mengintegrasikan kerelawan ini menjadi kaitannya dengan program layanan yang ada di LPSK. Misalnya begini,
di Jawa Tengah kita petakan di situ. Di Jawa Tengah itu banyak kasus pelanggaran HAM berat masa lalu misalnya. Korban 65, kasus-kasus 65. Nah, teman-teman ini banyak pendamping-pendamping korban, Mas. Nah, nanti mereka yang akan memberikan bantuan. Jadi kita yang mengakses bantuannya, kita yang memproof, mereka yang memberikan. Misalnya kayak gitu. Nah, model-model kerjasama ini perpanjangan tangan LPSK sebetulnya gitu. Sama juga teman-teman yang di SSK, sahabat saksi dan korban itu yang berprofesi sebagai dokter misalnya. Nah, kita minta bantu mereka untuk bisa memberikan bantuan medis misalnya gitu. Atau para psikolog-psikolog yang tergabung di dalam SSK. Kita memberikan mereka bantuan konseling misalnya, baik konseling pribadi maupun konseling keluarga terhadap tindak pidana kekerasan seksual. Nah, sinergitas ini yang baru kita bangun untuk membentuk keberlanjutan program SSK kita ke depan. Kira-kira gitu, Mas. Maupun penguatan perluasan SSK. Jadi saya sedang mendorong SSK ini bukan hanya di Indonesia, Mas. Karena saya punya pengalaman 4 tahun di BP2MI ya, Badan Perlindungan Pekerja Migran. Kasus-kasus terhadap trafficking atau human trafficking yang terjadi terhadap pekerja migran ini bukan hanya di Indonesia nih, Mas. Tapi juga di negara-negara penempatan. Taruhlah di Malaysia, di Hong Kong, di Taiwan, di Timur Tengah, ini kan banyak sekali ya. Dan warga negara kita banyak di sana. Dan bukan tidak mungkin kasus TPPO itu banyak di sana, pasti itu, gitu kan. Nah, kita lagi mengembangkan SSK ini bisa ada di negara-negara kantong-kantong pekerja migran, terutama di situ. Jadi tugasnya SSK ini sebetulnya dia juga mendampingi hari-hari dengan saksi dan korban itu. Betul, betul. Mereka mendampingi, mereka melaporkan, relawan, betul-betul relawan mereka gitu. Dan mereka mau murni volunteer, Mas, murni volunteer. Istilahnya kita hanya memberikan bantuan tunjangan transportasi aja. Misalnya mereka memang kasusnya terjadi di sini dan kita misalnya mereka mengeluarkan biaya sekian gitu ya, kita ganti biayanya aja, nggak ada honor bagi mereka, Mas. Nah, misalnya kalau korban atau saksi itu butuh perlindungan gitu ya, pendampingan hukum itu bagaimana? Sahabat saksi dan korban ini kan nggak semuanya paham tentang hukum. Betul. Atau nggak punya safe house ya seperti itu. Itu bagaimana koordinasinya dengan LPSK? Ya, jadi kalau misalnya mereka itu kebetulan sebagai lawyer lah kita senang. Atau mereka paralegal misalnya, itu kita senang. Ya, yang bisa mereka lakukan adalah mereka memberikan bantuan pelaporan. Gitu. Mereka mendampingi misalnya ke Polres atau Polsek gitu ya, untuk bikin laporan tindak pidana atau bikin LP-nya gitu. Nah, ketika itu sudah kemudian mereka akan membantu untuk submit atau melaporkan kepada LPSK gitu. Nah, itu nanti kemudian kita tidak lanjuti, Mas. Nanti kami akan perintahkan teman-teman tenaga ahli dan para case manager untuk turun ke lapangan. Nah, mereka akan menggandeng SSK ini karena pelaporan awalnya di SSK gitu. Nanti akan mereka kerjasama. Gitu. Ini agen-agennya LPSK lah ya. Ya, gampangnya begitulah ya. Ini memang perpanjangan tangan kami ada di daerah gitu. Jadi nggak mesti orang hukum. Oh, nggak mesti. Nggak mesti juga orang. Kan tadi saya bilang ada teman-teman yang berprofesi tukang ojek, banyak sekali. Gitu. Karena kejadian tindak pidana yang terjadi menjadi korban dari tukang ojek banyak, Mas. Gitu. Makasih Mas Wawan atas banyak informasinya. Siap. Mudah-mudahan makin banyak warga negara kita yang ingin terlibat ya dalam sahabat saksi dan korban ini karena LPSK sendiri masih banyak keterbatasan. Dan mudah-mudahan semakin jaya lagi nanti LPSK dalam tugas-tugasnya bisa terpenuhi semua kebutuhannya. Iya, yang penting jaminan akses keadilan dan pelindungan ini yang paling penting bagi siapapun dan dimanapun. Kawan Akurat, demikian dulu episode kali ini. Semoga menginspirasi dan bermanfaat buat semua kawan Akurat. Akurat Talk, kena tuh barang.